Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waldi Ansori, NIM 25233, mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi organisasi dan komputer tentang sistem multiproses. Oke, langsung saja. Sistem multiproses. Klasifikasi multiproses merupakan sebuah sistem di mana sekumpulan prosesor dalam suatu komputer tunggal berhubungan dan bekerja sama satu sama lain. Prosesor tersebut dapat berkomunikasi melalui baris data langsung, melalui memori yang terbagi-bagi atau dengan perantaraan kombinasi memori itu. Keuntungan multiproses pertama, kehandalan yang tinggi dikarenakan memiliki banyak unit proses yang digunakan. Kedua, meningkatnya ketersediaan unit memori dan varianti input dan output. Terakhir, meningkatnya kemampuan hitung berdasarkan jumlah LU, yang semakin banyak merupakan imbas menggunakan banyak prosesor. Komputer paralel. Sekumpulan elemen pemroses atau prosesor elemen yang bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah besar. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kemudian, yang perlu diingat adalah komputasi paralel berbeda dengan multitasking. Multitasking sendiri adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Walaupun beberapa orang yang bergelut di bidang sistem operasi beranggapan bahwa komputer tunggal tidak bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, melainkan proses penjadwalan yang berlaku pada sistem operasi membuat komputer seperti mengerjakan tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komputer paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Selain itu, komputasi paralel tidak menggunakan arsitektur von Neumann. Untuk lebih memperjelas lebih dalam mengenai perbedaan komputasi tunggal menggunakan prosesor dengan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian mengenai model dari komputasi. Ada 4 model komputasi yang digunakan, yaitu SISD, SIMD, MISD, dan MIMD. Model pertama adalah SISD, Single Instruction Single Data. Komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel, karena mainframe pun tidak lagi menggunakan paralel. SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah ILIAC 4, MASPAR, Cray XMP, Cray YMP, Thinking Machine CM2, dan Cell Processor atau GPU. Kemudian adalah MISD, Multiple Instruction Single Data. Teorinya, komputer ini memiliki satu proses dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel, tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini, karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini, belum ada komputer yang menggunakan model MISD. MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data.
Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MEMD adalah IBM Power 5, HP Compact, Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM BGL. Komponen-komponen utama. Pertama, prosesor atau CPU adalah bagian penting dalam sistem yang terdapat lebih dari satu core yang mengakses sebuah memori atau shared memory. Kemudian memori, bagian ini memori dapat diperinci lagi menjadi beberapa bagian penyusunannya seperti RAM, cache memory, dan memori eksternal. Sistem operasi. Sistem operasi adalah software besar untuk menjalankan sistem komputer. Kemudian cluster middleware, antarmuka antara hardware dan software. Programming dan environment dan software tools. Software yang pemrograman paralel termasuk software pendukungnya. Kemudian user interface. Software menjadi perantara hardware dan user. Aplikasi. Software yang berisi program permasalahan yang akan diselesaikan. Terakhir, jaringan, penghubung satu prosesor dengan satu PC dengan PC yang lain sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara simultan. Klarifikasi komputer paralel. Berdasarkan klasifikasi Flynn, komputer paralel termasuk kelompok SIMD atau MIMD. Komputer paralel mempunyai lebih dari satu unit pemroses dalam sebuah komputer yang sama. Hal yang membuat suatu komputer dengan banyak prosesor disebut sebagai komputer paralel adalah bahwa seluruh prosesor tersebut dapat beroperasi secara simultan. Jika tiap-tiap prosesor dapat mengerjakan 1 juta operasi tiap detik, maka 10 prosesor dapat mengerjakan 10 juta operasi tiap detik. 100 prosesor akan dapat mengerjakan 100 juta operasi tiap detiknya. Pada dasarnya, aktivitas sebuah prosesor pada komputer paralel adalah sama dengan aktivitas sebuah prosesor yang pada komputer sekuensial. Tiap prosesor membaca data dari memori, memprosesnya, dan menuliskannya kembali ke memori. Aktivitas komputasi ini dikerjakan oleh seluruh prosesor secara paralel. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.